101,7 Serumpun Radio Gerbang Nusantara. Radio lawan COVID-19, jangan tengok kiri kanan tetap mangkali 91,7 Serumpun Radio Gerbang Nusantara. Bu Canda Tuan Puan, seperti yang Isa sampaikan di depan tadi ya, kalau di jam 9 sampai jam 10 spesial hari ini di 3 September 2021 di hari Jumat, Isa kedatangan tamu dari Yayasan Embun Pelangi. Ada Ibu Cica Elizabeth, dan Ibu Cica hari ini akan memberikan informasi kepada kita tentang hak kaum wanita dalam ketenaga kerjaan. Nah, ini nih yang sering banyak pertanyaan dan yang sering banyak masalah di luar sana, apalagi kalau mengenai hak-hak cuti, kemudian juga hak dalam perkawinan dan keluarga, kemudian hak dalam hak wanita dalam kesehatan. Jadi khusus untuk wanita ya ini ya. Tapi untuk kaum pria, bapak-bapaknya juga boleh nanti berinteraksi ya. Kita buka line telepon di 0811 7030917. Telepon langsung boleh, SMS boleh, WA juga boleh, atau di kolom komentar mengajukan pertanyaan di kolom komentar Facebook Serumpun Radio Batam sekaitan dengan hak-hak perempuan dalam ketenaga kerjaan atau apapun itu tentang hak asasi perempuan. Isa mau sapa dulu narasumber Isa hari ini, Bu Cica. Pagi Bu, selamat pagi, apa kabar? Halo, selamat pagi. Sehat Bu? Sehat. Alhamdulillah. Gimana Bu masa pandemi ini Bu? Tetap beraktivitas. Asik. Suka kali saya dengarnya ya. Jadi tidak terhalang dengan PPKM Bu ya? Tidak, justru lebih maksimal berkarya. Sama berarti kita di sini Bu. Iya. Orang semua kerja di rumah. Kalau kami di sini tetap siaran Bu. Oke, baik Bu. Ibu dari Yayasan Embun Pelangi Bu ya? Betul. Oke. Salah satu lawyer juga di Embun Pelangi yang fokus kepada perempuan dan fokus anak. pada perempuan dan anak ya. Baik Bu, bisa ceritakan sedikit Bu, apa sih Yayasan Embun Pelangi itu? Jadi satu yayasan yang juga membantu para korban perempuan dan anak, khususnya yang mengalami kekerasan. Nah, mereka juga punya shelter, mereka juga bisa melayani pendampingan, mereka juga bisa melayani konsultasinya, baik secara psikologinya maupun hukumnya. Jadi memang banyak hal yang bisa didapatkan para perempuan dan anak Bu ya. Kalau kan biasanya gini Bu, kalau misalnya perempuan itu khususnya untuk ibu-ibu rumah tangga, kadang mereka tuh tabu. Atau misalnya mereka malu atau berpikir jauh banget untuk melaporkan sesuatu yang mereka alami gitu, KDRT, pelecehan di kantor misalnya, atau pelecehan di tempat kerja atau dimanapun itu, mereka pasti berpikir panjang banget untuk melaporkan ke yayasan-yayasan seperti Embun Pelangi ini. Penyebabnya kira-kira apa tuh Bu? Biasanya kalau korban yang mengalami kekerasan, khususnya ibu rumah tangga, pasti itu pengaruhnya dari juga dorongan keluarga ya. Maksudnya dari keluarga, jangan nanti mempermalukan keluarga gitu. Kemudian mungkin rasa sayang yang berlebihan kepada pasangan. Ya. Jadi ketika mengalami kekerasan dia sakit, tetapi ketika nanti pasangannya baik kembali, dia luluh lagi. Jadi seperti itu, dan kemudian juga dia memikirkan anak-anaknya juga kan. Jadi banyak sekali pertimbangan sehingga terkadang korban kekerasan perempuan ini mereka selalu menunda atau bahkan sudah lapor lalu menarik lagi laporannya. Itu banyak terjadi Bu ya? Banyak terjadi. Bu, Yayasan Embun Pelangi ini berdiri sejak kapan Bu? Kalau Embun Pelangi itu dari tahun 2010. Oh, 2010. Berarti sudah banyak kasus yang sudah banyak sekali Bu, wanita-wanita yang didampingi juga ya. Seperti korban trafficking gitu ya, kemudian korban kekerasan seksual. Oke, baik. Itu dia Bu Chandra Tuan Puan sedikit perkenalan kita dengan Yayasan Embun Pelangi. Ternyata ada di Batam ya Bu Chandra Tuan Puan. Jadi untuk Anda yang seperti tadi dijelaskan oleh Ibu Cica bahwa ada memang beberapa hal yang membuat wanita-wanita di Indonesia, bukan hanya di Batam, bukan hanya di Kepri, yang berpikir ribuan kali untuk melaporkan sesuatu hal misalnya kekerasan atau pelecehan atau trafficking dan sebagainya. Tetapi kita juga perempuan punya hak untuk, sebenarnya kita punya hak untuk melapor, tapi karena seperti yang Ibu Cica bilang tadi, banyak pengaruh-pengaruh, bahkan pengaruh keluarga pun juga sangat besar, sehingga akhirnya
mereka membatalkan atau mereka menahan diri untuk tidak melaporkan hal tersebut. Tapi bukan hal itu yang akan kita bicarakan tentang dari Yayasan Embun Pelangi ini. Nah, kita akan berbicara lebih kepada hak asasi perempuan, Bu ya. Apalagi banyak perempuan-perempuan di Indonesia ini yang bekerja, banyak yang membantu ekonomi keluarga dan sebagainya. Nah, Bu, apa sih hak asasi perempuan itu, Bu? Secara Isa secara awam nih. Kalau yang Isa tahu, hak asasi perempuan itu hanya tahu kalau Isa bekerja, tahu punya hak untuk minta cuti misalnya, atau punya hak untuk naik gaji misalnya itu. Karena apa sih, Bu, sebenarnya hak asasi perempuan secara meluas, Bu? Ya. Jadi tadi yang seperti Mbak Isa sampaikan itu adalah salah satunya ya, berarti hak asasi dalam ketenagakerjaan. Sebenarnya kalau hak asasi perempuan itu sangat luas, yaitu hak yang dimiliki oleh seorang perempuan, baik dia sebagai manusia maupun sebagai seorang perempuan. Dan hak asasi ini juga diatur di dalam hukum di Indonesia maupun hukum di internasional. Dia ada mengatur tentang hak dalam bidang pendidikan, kesehatan, ketenagakerjaan, kemudian politik dan publik. Jadi luas sekali ya hak asasi perempuan ini. Iya. Jadi semua sudah diatur, Bu ya. Semua sudah diatur dalam hukum nasional maupun hukum internasional. Jadi untuk perempuan-perempuan di luar itu nggak usah khawatir ketika mengalami sesuatu atau mendapatkan sesuatu yang sebenarnya menjadi hak dia tapi tidak didapatkan, Bu ya. Iya. Oke. Baik, Bu Chandra Tunan Puan, kita buka telepon ya, Ibu ya. Kita buka telepon di 0811 703 0917 untuk Anda yang ingin berinteraksi. Mungkin ada di antara Anda, Bu Chandra Tunan Puan, atau keluarga atau kerabat di tetangga atau siapapun itu yang pernah mengalami sesuatu hal yang menjadi hak dia tetapi tidak bisa didapatkan karena dengan berbagai macam alasan. Ada narasumber Isa di sini dari Yayasan Embun Pelangi, ada Ibu Cica Zaitun Elizabeth. Namanya cantik banget, Bu. Cica Zaitun Elizabeth. Ibu Cica ini berdomisili di Batam. Nanti di akhir bincang santai kita nanti akan Isa kasih tahu mungkin ketika Anda ingin berkonsultasi dengan Ibu Cica, mungkin ada nomor telepon yang bisa dihubungi atau mungkin alamat yang bisa dituju ya. Nah, Ibu Cica ini berprofesi sebagai seorang pengacara dan juga dosen. Luar biasa tamu Isa hari ini ya. Kemudian berkantor di kantor advokat Cica dan Partners. Pendidikan beliau adalah S1 Komputer Akuntansi di Universitas BINUS Jakarta. Kemudian S1 Fakultas Hukum di Universitas Batam, S2 Magister Hukum di Universitas Jayabaya Jakarta, dan saat ini sedang menjalani studi S3 Hukum Unisula Semarang. Jadi tidak salah memilih ketika Anda, Bu Chandra Tunan Puan, ingin berkonsultasi tentang apapun di Yayasan Embun Pelangi bersama Ibu Cica Elizabeth. Pengalaman kerja Ibu Cica sendiri adalah beliau seorang advokat relawan di Yayasan Embun Pagi yang fokus pada perempuan dan anak. Nah, ini nih yang banyak terjadi nih. Kemudian ada beliau juga sebagai advokat pada LBH Peduli Harapan Bangsa, PDHB. Kemudian beliau adalah konsultan hukum di Sekolah Kristen Tabga Batam, konsultan hukum di Sekolah San Andrew Batam, kemudian Justice Makers di IBJ atau International Bridge to Justice. Beliau adalah NGO yang berpusat di Switzerland yang saat ini menjalani proyek pendampingan perempuan yang berhadapan dengan hukum. Kemudian beliau juga adalah konsultan hukum di justika.com, ini hukum online. Kemudian beliau juga komite pendidikan dan pelatihan di Peradi, Suara Advokat Indonesia Batam. Beliau adalah wakil sekretaris di Capri Lawyer Club. Kemudian beliau juga sebagai wakil bendahara di Asosiasi Advokat Indonesia AAI Batam. Tidak salah berarti Isa memilih narasumber hari ini ya. Oke, Bu Cica, sebelum kita melanjutkan perbincangan kita, karena banyak di luar sana ya perempuan-perempuan Indonesia, wanita-wanita di Batam, di Kepri dan di luar Batam yang menunggu informasi tentang Yayasan Embun Pelangi dan juga hak asasi perempuan, apa saja yang harus kita lakukan ketika kita menghadapi sesuatu yang tidak nyaman khususnya untuk perempuan ya. Kita lewatkan dulu satu lagu, Bu ya, biar kita agak rileks dikit.
Untuk Anda Bujana Tuan Puan yang bersama Isa Insira di sini dan Ibu Cica di 91,7 FM dan juga streaming di www.serumpunradio.com. Ingat kami buka line telepon untuk Anda yang ingin bertanya lewat telepon langsung, SMS, WA di 0811 7030917 atau di kolom komentar Facebook Serumpun Radio Batam. Di lawan COVID-19 jangan tengok kiri kanan, tetap mangkali 91,7 Serumpun Radio Gerbang Nusantara. Bujana Tuan Puan, kita lanjutkan lagi bincang santai kita bersama Ibu Cica Zaitun Elizabeth. Ya, beliau adalah dari Yayasan Embun Pelangi. Di sana Bu Chandra Tuan Puan di Yayasan Embun Pelangi, beliau adalah seorang advokat relawan yang fokus pada perempuan dan anak. Nah, hari ini Bu Chandra Tuan Puan kita akan berbincang santai dengan Ibu Cica sekaitan dengan tugas beliau sebagai yayasan relawan di Yayasan Embun Pelangi. Bu Cica, apakah hukum di Indonesia itu mengatur tentang hak asasi manusia? Tadi Ibu bilang bahwa hukum-hukum tentang hak asasi manusia itu ada di hukum Indonesia dan hukum luar negeri. Nah, hukum Indonesia itu apa aja, Bu? Ya, jadi hak asasi perempuan itu diatur juga di dalam Undang-Undang Dasar 45, di dalam KUH Pidana, KUH Perdata, di dalam Undang-Undang Nomor 1 Tahun 74 tentang perkawinan, bahkan ada Undang-Undang Peradilan HAM. Nah, Indonesia punya undang-undang tentang HAM, yaitu Undang-Undang Nomor 39 Tahun 99, di mana di pasal 3 ayat 3-nya itu setiap orang berhak atas perlindungan hak asasi manusia dan kebebasan dasar manusia tanpa diskriminasi. Ya. Jadi itu dasar hukumnya, Bu, ya, sampai perempuan itu punya hak asasi untuk melaporkan hal-hal yang tidak nyaman pada saat dia melakukan aktivitas, Bu, ya, baik sebagai ibu rumah tangga maupun sebagai perempuan karir, Bu, ya. Nah, kemudian bagaimana hak asasi perempuan di sistem hukum hak asasi manusia untuk tingkat internasional sendiri, Bu? Jadi seperti ini. Jadi di tingkat internasional itu pengakuan hak perempuan itu berakar pada Deklarasi Umum Hak Asasi Manusia yang muncul pada tahun 47. Nah, itu disahkan oleh Majelis Umum Perserikatan Bangsa-Bangsa pada tanggal 10 Desember 48. Jadi melahirkan juga yang namanya Konvensi mengenai penghapusan segala bentuk diskriminasi terhadap perempuan, atau yang disingkat namanya CEDAW. Nah, ini ditandatanganin pada tahun 79 dan berlaku pada tahun 81. Nah, seperti itu. Ya, Bu, kita sedikit mengerucut, Bu, ya, tentang ini sih banyak yang terjadi bukan hanya di Batam, di Kepri, tapi hampir di seluruh Indonesia. Bahkan hampir setiap hari, Bu, terjadi. Ini tentang perempuan dalam ketenaga kerjaan. Isa sedikit tertarik untuk bertanya ke Ibu Cica, karena kita kan juga di lingkungan sekitar kita itu banyak perempuan, apalagi di Batam, Bu, ya. Di Batam tuh istilahnya orang bilang Batam itu kota industri. Nah, rata-rata PT yang ada di Batam itu mempekerjakan kaum perempuan. Itu, Bu, ya. Nah, apa sih, Bu? Apakah kita kita ini sebagai perempuan pekerja, apakah kita juga punya hak-hak dalam ketenaga kerjaan itu sendiri? Ya, jadi khusus untuk pekerja wanita, ya. Jadi seharusnya perusahaan yang mempekerjakan itu mempersiapkan misalnya antar jemput karyawan. Misalnya dia bekerja shiftnya malam. Itu merupakan satu hal wajib, Bu, ya, untuk perusahaan, ya. Lalu kemudian tidak boleh mempekerjakan wanita itu mulai dari jam 11 malam sampai jam 7 pagi. Ya, karena sangat rawan, ya, dan tidak aman, ya kan, jika pulang dari tempat bekerja, ya. Lalu kemudian tidak boleh mempekerjakan wanita di bawah umur 18 tahun. Kemudian juga jika misalnya ada wanita yang hamil, lalu kemudian dia mengalami masalah kesehatan, itu sangat dilarang untuk mempekerjakan wanita yang mengalami tidak sehat pada saat kehamilan. Seperti itu. Ya. Nah, dari sejak berdirinya Yayasan Embun Pelangi dari tahun 2010 ini, apakah Ibu Cica pernah membantu atau melakukan pendampingan kepada perempuan yang bekerja, yang seperti saya sebutkan tadi, bahwa pekerja perempuan di Batam tuh banyak banget kan, Bu, ya? Pernah Ibu melakukan pendampingan kepada perempuan-perempuan di Batam ini, Bu? Ya, kalau perempuan ada beberapa, tapi mengenai misalnya pesangon seperti itu, kemudian gaji yang tidak sesuai standar. Nah, tetapi tidak banyak wanita yang misalnya dia
protes akan misalnya tidak mendapatkan cuti hamil, menstruasi. Nah, seperti itu tidak diketahui banyak, atau mungkin mereka juga tidak menganggap itu hal yang besar ya. Seperti itu. Oke. Jadi Ibu Chandra Tunan Puan ini ini sebenarnya menjadi tanda tanya buat kita semuanya sih sebenarnya ya. Apa sih hak-hak kita sebagai kaum perempuan dalam ketenaga kerjaan? Nah, seperti yang Ibu Cica bilang tadi, bahwa kita punya hak untuk minta cuti hamil, kita punya hak minta cuti menstruasi, tetapi itu ya kita anggap biasa, Bu ya. Kita anggap bahwa bahkan ada beberapa perempuan di sekitar Isah ini, Bu, kalau hamil udah deket-deket mau lahiran, Isah kadang nanya, kok belum cuti juga? Ntar aja lah habis melahirkan, kan biar panjang cutinya. itu beberapa alasan yang Isah dengarkan gitu. Nah, dan itu benar kata Ibu, kalau itu dianggap biasa, bahkan haid pun kadang tetap kerja gitu kan, Bu ya. Oke, berarti itu bukan masalah yang besar, Ibu ya, kecuali kalau misalnya seperti yang Ibu bilang tadi, bahwa mempekerjakan perempuan di bawah umur 18 tahun, kemudian ada jam-jam kerja, jam tertentu yang tidak mengharuskan perempuan itu bekerja dan sebagainya. Nah, kalau dalam kesehatan, Bu, ada nggak kita perempuan punya hak nggak, Bu ya, dalam hal kesehatan? Jadi untuk kesehatan itu pemerintah itu harus menyediakan misalnya layanan kesehatan, misalnya untuk persalinan, untuk KB, kemudian pasca persalinan itu wajib disediakan. Oh, berarti semua sudah diatur, Bu ya. Dari kesehatan, pendidikan, bahkan mungkin perkawinan dan keluarga mungkin ada aturan-aturannya, Bu ya. Ya, benar. Kita juga punya hak untuk semua itu, Bu ya. Benar. Seperti kalau di perkawinan tidak boleh kita memaksakan, ya kan. Jadi dia harus bebas juga memilih siapa pasangannya. Lalu kemudian mempunyai persamaan tanggung jawab di dalam rumah tangga. Nah, seperti itu. Jadi sudah diatur semuanya. Iya. Ibu tadi bilang bebas memilih hak siapa saja yang menjadi pasangannya. Balik lagi ke orang tua, Bu. Iya, benar. Biasanya gitu ya, Bu ya. Iya, balik lagi ke orang tua, Bu. Kadang kan harus orang kita milih khusus, Bu. Ya. Ini dia nih, orang tua yang harus dikasih tahu nih, Bu nih. Bu, ibu-ibu di rumah, bapak-bapak di rumah, anak gadis Ibu ya punya hak untuk memilih dalam perkawinan dan keluarga. Ini diatur. Ini kata Bu Cica ya, bukan kata Isa loh. Oke. Baik, Bu, tadi Ibu sempat menyinggung masalah apa tadi, Bu? Cedau ya? Cedau itu apa, Bu? Ya, CEDAW itu kepanjangannya itu The Convention on the Elimination of All Forms of Discrimination Against Women, yaitu penghapusan segala bentuk diskriminasi terhadap perempuan. Oke. Penghapusan ini aturan penghapusan terhadap semua diskriminasi, Bu ya, terhadap perempuan. Ya. Oke. Dan itu adalah kesepakatan hak asasi internasional. Internasional. Di mana itu diinisiasi oleh para perempuan di PBB. Berarti termasuk Indonesia, Bu ya? Ya, termasuk Indonesia. Nah, dari situlah mungkin kita bisa melihat, Bu, dari CEDAW inilah, dari pelarangan adanya diskriminasi, dari sinilah kita bisa melihat bahwa di pekerjaan-pekerjaan tertentu, misalnya sebagai anggota dewan dan sebagainya, itu sudah ada perempuan yang duduk di situ, Bu ya. Betul. Dibanding dengan beberapa tahun yang lalu, di mana kita semua dibatasi, Bu ya. Oke. Nah, prinsip CEDAW itu sendiri, Bu. Jadi prinsip CEDAW ini ada 3. Yang pertama non-diskriminasi, lalu kesetaraan substantif, dan kewajiban negara. Nah, jadi kalau saya jelaskan ya, non-diskriminasi itu berarti tidak ada diskriminasi atau tidak ada pembatasan dalam bidang ketenaga kerjaan tadi, pendidikan, kemudian kesehatan, keluarga, publik, ya kan. Kemudian kalau kesetaraan substantif ini, kalau kita sering dengarnya kesetaraan gender. Oh, umumnya itu, Bu ya, kesetaraan substansif adalah kalau umumnya disebut kesetaraan gender ya. Oke. Jadi kita kan sering dengar, gender itu berarti perempuan dan laki-laki. Sebenarnya bukan bicara tentang jenis kelamin. Tetapi kesetaraan gender itu berbicara tentang pembedaan peran, atribut, sifat, dan perilaku yang berkembang di masyarakat. Jadi misalnya saya kasih contoh nih, Bu ya. Misalnya perempuan itu kan lebih feminim, punya karakter misalnya sifat lemah lembut, kemudian suka menggunakan perasaan, ya kan. Terus kemudian dia irasional, ya kan. Nah, kalau laki-laki itu maskulin, misalnya laki-laki itu dianggap kuat, rasional, tegas, sehingga di dalam pekerjaan terkadang-kadang itu
tanpa disadari seorang atasan itu tidak mempercayai misalnya seorang pemimpin untuk memimpin satu rapat atau misalnya terjun ke lapangan karena dianggap perempuan itu lemah. Jadi dia pembedaan peran. Lalu kemudian ada juga misalnya laki-laki tuh kayaknya nggak pantas deh untuk masak atau menyapu di rumah atau mengasuh anak. Padahal sebenarnya itu kan kita bisa berbagi tugas. Berbagi tugas betul. Ya, kesepakatan aja Bu ya istilahnya benar. Kesepakatan aja bahwa ya udah kalau misalnya istrinya masak ya udah jaga anak gitu. Jadi jangan ini yang dimaksud dengan kesetaraan gender. Jadi kesetaraan gender itu bukan berbicara tentang jenis kelamin, tetapi berbicara tentang hak dasar pembedaan peran ya, pembedaan peran antara perempuan dan laki-laki. Nah, Isa tertarik Bu, tadi sempat kita singgung masalah aturan-aturan yang ada di hukum Indonesia dan internasional ya, hukum tentang hak asasi perempuan. Nah, apakah hukum ini juga berlaku untuk kaum laki-laki Bu yang bekerja? Apakah sama gitu misalnya? Ya, karena kita berbicara tentang khusus perempuan, tapi sebenarnya hak warga negara itu memang diatur di negara kita. Jadi misalnya setiap warga negara itu sama di hadapan hukum, itu baik laki-laki maupun perempuan. Terus tidak ada diskriminasi, semua mendapatkan kebebasan. Nah itu untuk laki-laki dan perempuan juga. Oh gitu. Jadi kalau di mata hukum untuk laki-laki dan perempuan gitu. Tapi aturan-aturannya pasti ada berbeda Bu ya. Seperti perempuan punya hak untuk cuti hamil, cuti menstruasi. Kalau lebih spesifik lah. Iya lebih spesifik untuk lebih perempuan ya. Karena kalau melihat dari sisi aturan-aturan itu pasti kan ada yang berpikir nggak adil banget gitu loh ya kan, sama-sama bekerja, jam kerjanya sama gitu kan, terus gajinya sama, tempat kerja sama, ruangan sama, tapi kok aturannya beda. Pasti kan ada seperti itu. Berarti perempuan lebih aturannya itu lebih spesifik Bu ya. Nah kita balik lagi ke Cido tadi Bu. Ibu sudah menjelaskan 3 prinsip tersebut. Salah satunya adalah kesetaraan gender. Nah adakah hak-hak di dalam Cido itu sendiri Bu? Kalau hak-hak ada, tadi seperti saya sebutkan juga ada hak dalam ketenaga kerjaan, di mana setiap perempuan itu berhak juga dia dalam proses seleksi, fasilitas kerja, tunjangan, kemudian hak menerima upah, lalu kemudian hak dalam bidang kesehatan tadi kan ya Bu ya, KB atau misalnya kesehatan pasca atau pada saat persalinan, kemudian juga di dalam keluarga yang tadi boleh memilih ya kan pasangannya siapa, lalu ada persamaan tanggung jawab, lalu kemudian hak di dalam publik juga dan di dalam politik, dan yang paling penting ada hak juga di dalam pendidikan. Iya, jadi mereka sudah semua sudah diatur ya, semua jadi ya boleh dikata kalau Isa menarik kesimpulan dari perbincangan di setengah perjalanan kita Bu, nafas perempuan juga mungkin diatur Bu ya. Tapi perempuan kan sekarang kuat Bu. Iya betul. Hal-hal yang sepele. Iya benar-benar. Tadi Ibu bilang bahwa perempuan tidak boleh bekerja di atas jam 11 malam sampai jam 7 pagi. Tetapi pada kenyataannya justru sebaliknya gitu loh. Justru sebaliknya di mana perempuan tuh lebih banyak bekerja, mengambil jam kerja di sore hari ya, setelah dia mengurus rumah dan sebagainya di pagi sampai siang gitu kan. Inilah yang tadi Ibu bilang, memang perempuan-perempuan tangguh itu di Indonesia udah banyak banget, bukan hanya di Batam tapi hampir seluruh Indonesia. Nah, kita berbicara tentang perempuan tangguh dan perempuan kuat Bu. Apakah Ibu punya contoh perempuan yang tangguh dan berhasil di bidang masing-masing? Misalnya ada satu sosok atau siapa gitu yang bisa kita jadikan contoh untuk kita jadikan sebagai dia itu ada perempuan tangguh dalam bidangnya. Ya, kalau kita lihat kan ada mantan presiden wanita kita kan Megawati, lalu kemudian ada Menteri Keuangan Sri Mulyani, kemudian juga Menteri Luar Negeri, benar, terus Menteri Kelautan, Ibu Susi. Jadi banyak juga sih contoh perempuan Indonesia yang tangguh dan luar biasa. Di depan saya juga perempuan tangguh ini, Ibu Cica, kalau tadi Ibu sebutin Ibu Susi Bu. Ibu Retno, Ibu Sri Mulyani, Ibu Megawati juga. Kalau saya Isa bilangnya di depan Isa saya ini ada Ibu Cica Saitun Elizabeth. Ya, beliau luar biasa, pengalaman kerja luar biasa, kemudian pendidikannya luar biasa, betul-betul. Ibu umur berapa sih Bu? Saya, wah rahasia Bu. Kepala 4. Iya. Nah kan luar biasa tuh kan Bu Janatan. Jadi umur itu tidak membatasi kita untuk berkarir. Ya Bu ya, perempuan kita bicara tentang perempuan.
umur tidak membatasi kita untuk berkarir, keadaan tidak membatasi kita untuk berkarir, kemudian kondisi keuangan, ekonomi dan sebagainya tidak membatasi kita untuk mencapai apa yang kita inginkan. Ya Bu ya, merinding Isa sebutnya nih, karena memang kalau kita berbicara tentang perempuan itu luas banget Bu ya, luas banget, bahkan sampai negara pun, Indonesia bahkan luar negeri mengatur kehidupan perempuan. Luar biasa, perempuan ini luar biasa. Nah Bu, Isa penasaran nih Bu dengan biodata yang Ibu berikan ke Isa nih. Di sini ada Justice Makers dari IBJ, International Bridge to Justice Bu ya, yang berpusat di Switzerland, yang saat ini menjalankan proyek pendampingan perempuan yang berhadapan dengan hukum. Bisa sedikit Isa dapat bocoran Bu tentang IBJ ini? Apa sih itu Bu? Ya, IBJ ini seperti LSM Bu, tapi NGO di luar negeri. Jadi mereka itu adalah fokus untuk membantu orang-orang yang butuh pendampingan hukum. Jadi mereka juga punya perwakilan di hampir semua negara. Jadi mereka memilih para lawyer-lawyer yang memang mau melakukan bantuan hukum gratis atau namanya pro bono. Nah, yang ini proyeknya khusus kita mendampingi perempuan yang berhadapan dengan hukum. Jadi wanita yang misalnya jadi tersangka, seperti itu. Jadi dari proses kepolisian sampai persidangannya kita dampingin, dan itu didampingi secara gratis. Sampai selesai Bu ya? Sampai selesai. Dan mereka kan kategorinya adalah misalnya miskin gitu kan, tidak mampu. Nah itu kita akan dampingi secara gratis. Ada pengecualian nggak Bu? Misalnya ini kan tadi Ibu bilang bahwa pendampingan perempuan berhadapan dengan hukum. Nah ada pengecualian nggak Bu? Hukum apa aja? Misalnya kan sekarang itu banyak, maaf kata Bu ya, banyak koruptor perempuan. Apakah itu masuk dalam kategori ini? Semua perempuan yang berhadapan dengan hukum Bu. Jadi, termasuk yang tadi? Iya, apa saja yang mereka misalnya terkena pidana apa saja, kategorinya apa saja, yang terpenting perempuan. Nah itu kita akan memberikan sosialisasi hak-hak gitu. Jadi walaupun mereka adalah tersangka gitu kan, terdakwa, mereka juga punya hak-hak Bu di dalam persidangan. Misalnya mereka hak untuk perlindungan dan keamanan, lalu kemudian misalnya hak untuk tidak ditekan ya kan. Kadang-kadang kan ada mereka mengalami intimidasi. Betul. Kemudian juga hak misalnya mendapatkan bantuan hukum atau pendamping. Tadi kan banyak sih Bu, ada juga hak mendapatkan pemulihan, mendapatkan nasihat hukum. Kadang-kadang mereka juga mengalami trauma, tekanan, depresi. Nah, kita juga nanti akan bergandengan tangan juga dengan psikolog. Seperti itu. Jadi mereka nanti kan mendapatkan motivasi ya kan, sehingga mereka juga walaupun di dalam sana mereka tetap positif ya kan, mereka mendekatkan diri pada Tuhan, dan mereka juga tetap semangat gitu, dan mereka mau berkarya di dalam sana, kan ada pelatihannya nanti. Jadi mungkin sampai dengan pendampingan perlindungan anak mereka Bu ya, selama mereka dalam proses hukum, mungkin sampai di situ Bu ya. Baik, luar biasa benar-benar. IBJ ini, International Bridge to Justice, yang berpusat di Switzerland dan saat ini sedang menjalankan proyek pendampingan perempuan yang berhadapan dengan hukum, termasuk di Indonesia, Ibu ya. Kita balik lagi Bu ke Cidau tadi. Isa juga masih tertarik dengan Cidau karena jujur memang Isa baru dengar istilah ini ya. Isa baru dengar, dan Bujang Daratuan Puan juga mungkin baru tahu bahwa di yang namanya hukum tentang perempuan itu ada istilah Cidau dan sebagainya. Nah, perubahan-perubahan apa yang diharapkan ketika seorang perempuan itu sudah berada di dalam Cidau ini Bu, yang tadi? Dengan adanya Cidau ini penghapusan diskriminasi perempuan, yang diharapkan adalah tidak ada diskriminasi lagi di segala bidang. Kemudian adanya kesetaraan gender, kemudian diberikan kesempatan seluas-luasnya kita berkarya, diberikan kesempatan untuk para perempuan untuk memimpin, diberikan juga penghargaan karena prestasi kita, bukan karena misalnya karena ya udah perempuan kita berikan kesempatan, gitu kan, udah kita mengalah aja karena perempuan. No, tidak seperti itu, tetapi benar-benar dihargain karena prestasi kita. Itu yang diharapkan dari adanya Cidau ini, atau penghapusan diskriminasi terhadap perempuan. Nah, kalau di Indonesia sendiri Bu, sudah terlihatkah dampaknya sekarang banyak dari adanya Cidau ini?
sekarang banyak sekali ya, maksudnya perempuan diberikan kesempatan di dalam pemerintahan, di dalam politik, ya kan, menjadi pejabat-pejabat tinggi di perusahaan swasta. Dan saya melihat sekarang perkembangannya sangat jauh ya, maksudnya perempuan itu diberikan kesempatan untuk berkarya gitu, dan dihargai keberadaannya. Seperti yang Ibu bilang tadi bahwa sudah mulai ada penghargaan khusus untuk para perempuan-perempuan yang sukses di bidangnya, Bu, ya. Ya, walau apakah mereka masih aktif ataupun mereka sudah tidak aktif di bidang tersebut, ya. Betul. Bu Cica, di penghujung kebersamaan kita ada nggak pesan-pesan untuk wanita di Indonesia? Ya, untuk wanita di Indonesia harus mau belajar banyak hal, harus upgrade diri. Sekarang kesempatan untuk belajar terbuka, bisa dari YouTube, bisa kita misalnya belajar dari baca buku, atau mengikuti webinar, atau bahkan kalau kita punya kesempatan yang banyak, kita bisa sekolah lagi untuk melanjutkan pendidikan kita. Lalu kemudian untuk wanita Indonesia jangan pernah menyerah, ya, harus berani, harus percaya diri, dan berani ditantang gitu, mengambil setiap kesempatan dan kepercayaan yang diberikan. Jadi tidak ada kesempatan dua kali. Kesempatan pertama harus kita ambil. Lalu kemudian kita harus tetap semangat, kita mandiri, kita membuktikan bahwa kita bisa. Dan yang terakhir, yang paling penting untuk para wanita Indonesia, kita harus hidup dekat dengan Tuhan. Karena ketika kita membangun hubungan kita dengan Tuhan, kita diberikan kebijaksanaan, kita diberikan hati yang penuh kasih, positive thinking, dan kita menjadi jauh lebih kuat. Karena wanita itu luar biasa. Bu, yang terakhir sebagai penyemangat nih, Bu, ya. Yang terakhir sebagai ini sebenarnya pertanyaannya agak-agak gimana gitu, Bu. Bu Cica, kenapa memilih menjadi relawan yang fokus pada perempuan dan anak? Apakah Ibu melihat banyak kejadian, atau mungkin pernah mengalami sesuatu, atau mungkin ada pilihan ada alasan lain kenapa Ibu memilih fokus untuk menyelesaikan masalah-masalah perempuan dan anak di Indonesia? Ya, sebenarnya saya memberikan bantuan pro bono itu tidak hanya perempuan, tetapi juga laki-laki. Tetapi kenapa banyak perempuan yang saya bantu? Karena mungkin latar belakangnya adalah mereka itu tidak banyak berani untuk menyuarakan isi hatinya. Jadi saya tidak hanya melakukan pendampingan hukum, tetapi juga membantu pemulihan mereka, menjadi sahabat, menjadi teman, menjadi pendengar mereka, memotivasi mereka. Bahkan saya mau perempuan-perempuan itu bisa mandiri dan berkarya. Kenapa sangat fokus ya? Karena saya juga perempuan. Gitu. Kalau saya bisa, atau orang lain sekeliling kita bisa, kenapa teman-teman yang lain tidak bisa? Oke, berarti dari situ dari situlah Ibu memilih akhirnya menjadi seorang relawan yang fokus pada perempuan dan anak sebagai advokat, Bu, ya. Luar biasa. Aduh, Bu, saya tidak bisa berkata apa-apa lagi. Saya hanya cuma bisa berkata Ibu Cica Zaitun Elizabeth adalah seorang perempuan yang luar biasa, yang mewakili semua suara perempuan di Indonesia, bahkan di dunia, ingin membantu kita semuanya yang dalam masalah, ingin membantu kita semuanya mencari jalan keluar ketika kita berhadapan dengan sesuatu masalah yang membuat kita hampir berputus asa, karena kita tidak tahu harus kemana gitu, Bu, ya. Kita tidak tahu harus kemana, bahkan ketika kita mengadu ke Tuhan pun, dan jawaban yang kita inginkan tidak sesuai dengan apa yang kita harapkan, mungkin ibu-ibu atau perempuan-perempuan di luar sana mempertemukan Anda dengan Ibu Cica sebagai jalan Tuhan untuk menyelesaikan masalah-masalah Anda. Amin. Luar biasa, Bu Cica. Ibu Cica Zaitun Elizabeth, seorang perempuan yang luar biasa yang sekarang ada di hadapan Isa. Beliau adalah seorang advokat relawan di Yayasan Embun Pelangi yang fokus pada perempuan dan anak. Beliau juga advokat pada LBH Peduli Harapan Bangsa. Beliau adalah konsultan hukum di Sekolah Kristen Tabeka Batam, konsultan hukum di Sekolah St. Andrew Batam. Beliau juga salah satu bagian dari Justice Maker dari IBJ atau International Bridge to Justice. Ini adalah NGO yang berpusat di Switzerland yang saat ini menjalankan proyek pendampingan perempuan yang berhadapan dengan hukum, baik di luar negeri maupun di Indonesia. Beliau juga adalah seorang konsultan hukum di justika.com. Ini adalah hukum online. Kemudian beliau juga salah seorang komite pendidikan dan pelatihan di Pradi, Suara Advokat Indonesia Batam. Kemudian beliau juga menjabat sebagai wakil sekretaris di Capri Lawyers Club, dan juga saat ini menjabat sebagai wakil bendahara
bendahara di Asosiasi Advokat Indonesia AI Batam. Tadi Ibu bilang ada beberapa perempuan-perempuan Indonesia yang sukses, tangguh dan berhasil. Isa nggak mau lihat yang lain, Isa mau lihat yang ada di hadapan Isa saat ini. Sukses terus ya Bu Cica ya. Ya, terima kasih Bu Isa. Sukses dengan apa yang Ibu lakukan. Mudah-mudahan ini menjadi amal ibadah sepanjang perjalanan hidup kita semuanya. Dan semuanya membawa berkah. Baik, Bu Janda Tuan Puan, tuntas sudah kebersamaan kita. Dan Bu Cica, kapan-kapan Isa tunggu lagi ya, kita ngobrol-ngobrol lagi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat melanjutkan aktivitas Anda Bu Janda Tuan Puan. Insya Allah kita ketemu lagi besok. Ingat, Isa hadir lagi untuk Anda di jam 6 pagi sampai jam 10 setiap hari Senin sampai dengan hari Sabtu. Apa yang Isa hadirkan untuk hari ini bersama Ibu Cica mudah-mudahan bermanfaat, dan kami berharap menjadi berkah untuk semuanya dan dimanfaatkan selagi kita bisa dan selagi ada yang bisa membantu kita. Selamat melanjutkan aktivitas Anda. Sampai jumpa. Bye-bye.